merayakan Maulid itu memang ada apa? Dalilnya apa? Dari hadis-hadis Nabi. Saya kutip 3 kitab, Pak. Ini yang mendukung Maulid. Artinya orang merayakan Maulid itu bukan berarti nggak punya sandaran kitab atau ulama. Punya, Pak. Cumanya kan kita lihat dalilnya kuat atau tidak. Gitu. Di antaranya kitab yang mendukung Maulid itu kitab Madarijus Su'ud ila Iktisa'il Burud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani atau Mbah Yai Nawawi Bantani, Banten. Mensarai kitab Maulid Al-Barzanji, Pak. Mensarai kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab ini banyak dikaji di pesantren tradisional, Pak. Apalagi kan pengarangnya Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Mensyarah, mengomentari kitab Maulid Al-Barzanji. Yang kedua kitabnya namanya Haulal Ihtifal bi Dzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Seputar perayaan memperingati Maulid Nabi yang mulia yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini putranya Syekh Alwi Al-Maliki, Pak. Pernah dengar ya? Kiai Jawa banyak yang belajar ke Mekah sana, pondoknya gratis sana, makan dan seterusnya ya. Meninggal tahun 2004 kalau nggak salah, itu bisa di Google nih ya. Saya agak lupa, tapi insya Allah betul 2004. Sekarang diteruskan putranya yaitu Syekh Muhammad ya. Menulis tentang apa? Seputar perayaan Maulid Nabi dan nanti mendukung Maulid Nabi, Pak, diantaranya dengan dalil puasa Senin. Yang ketiga itu kitabnya namanya Al-Adillah Asy-Syar'iyyah fi Jawazil Ihtifal bi Miladi Khairil Bariyah. Dalil-dalil syar'i tentang kebolehan merayakan milad kelahiran Khairil Bariyah, sebaik-baik makhluk atau manusia siapa, Pak? Nabi Muhammad. Yang ditulis oleh Izzuddin Husain Syekh. Ini 3 kitab yang kita akan lihat, Pak. Mereka yang berpendapat Maulid itu ibadah, dalilnya apa? Kita kaji. Kita coba lihat. Yang pertama, dalil hadis Nabi, Pak. Dari hadis Nabi. Yaitu ini Madarijus Su'ud ditulis siapa tadi, Pak? Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Di halaman 15, Pak. Ini yang dalil penting ini. Biasa diamalkan di masyarakat. Coba itu. Wa'lam annal i'tina bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min a'dhami al-qurbat. Ketahuilah bahwasanya merayakan Maulid Nabi itu termasuk ibadah yang paling mulia, paling agung. Itu termasuk ibadah itu. Wa dzalika yahsulu bi it'ami ta'am. Dengan cara apa? Sharing makanan, berbagi apa? Makanan. Di tradisi Jawa ketika maulidan atau muludan ada apa, Pak? Takir, Pak. Takir. Kalau takir dulu itu apa, Pak? Dadar ndok itu apa? Itu di apa, Pak? Dipecah jadi 4, Pak. Itu dulu. Kalau sekarang maulid itu pakai bak, Pak, tempat saya itu. Bak yang besar itu, Pak. Ya, gudi. Oh, 1 orang dapat 2, Bu, yang kemarin itu. Terus apa? Dapat aqua yang sedang itu, Pak, yang besar itu. Aqua yang 1 tas saya nih. Berapa ya, Pak? Liter, Pak? Enggak tahu saya. Itu berat itu pulang. Ya. Terus sekarang ya, qala sallallahu alaihi wasallam, dalilnya apa? Ini, Pak, ini. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kan hadis langsung disandarkan pada Nabi. Dengarkan baik-baik hadisnya, Pak. Man a'dhama maulidi, siapa yang mengagungkan atau memuliakan hari kelahiranku. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari
kiamat. Oleh sebab itu Pak Bu, kalau jenengan ingin syafaatnya Nabi, di antara ibadah yang jenengan lakukan apa? Maulidan. Enggak pernah maulidan kok, ngarep-ngarep syafaatnya Kanjeng Nabi. Terus kan ini yang bagaimana ini loh. Maka saya mau Ya. Makanya ke Ahlussunnah wal Jamaah nek ora gelem maulidan. Terus ini fadilahnya bikin takir atau bikin apa? Berkat yang semakin banyak mewah, semakin banyak, lebih semakin baik gitu. Coba dengerin Pak Bu. Waman anfaqa dirhaman. Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja. Fi maulidi, di dalam hari kelahiranku, kata Nabi. Faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah ta'ala. Seakan-akan dia menginfakkan jabalan apa Pak? Gunung minadz-dzahabi dari emas. Fi sabilillah, di jalan Allah. Berarti sama nilainya dengan jenengan infak 1 gunung emas. Hanya nominalnya 1 dirham. Makanya semakin baknya besar Pak itu. Itu semakin bagus. Itu dalilnya. Gimana Pak? Berkatnya apa? 1 orang dapat 1 kulkas nah. Di sebagian tempat nyembelih kambing Bu. Itu. Nyembelih kambing itu. Di biasanya Habib itu umum, maulid itu besar Pak itu. Dan nyembelih kambing juga. 1 orang 1 kulkas Bu. Mahal kulkasnya tuh Bu. Sekalian di sini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya panjang ya menyebut pernyataan Abu Bakar Siddiq dan seterusnya ya. Intinya di sini ada perawinya atau enggak Pak? Faka'annama anfaqa jabalan minadz-dzahabi fi sabilillah ta'ala. Ada perawi hadisnya atau enggak? Disebutkan atau enggak? perawinya kan di atas mestinya itu enggak ada kok. Baik di atas maupun di bawah enggak ada Pak. Nah, kalau kita menemukan hadis kayak gini, hadis ini populer Pak. Biasanya dibaca oleh kiai-kiai yang di acara maulid. Yang kedua itu biasanya disampaikan oleh khatib Jumat. Karena yang pakai buku khutbah tahunan ya. Itu kan mengikuti bulan tuh Pak ya. Kalau bulan Rabiul Awal pasti ada khutbah tentang maulid Nabi, biasanya menyantumkan hadis ini. Tapi yang menjadi masalah, adakah perawinya? Enggak disebutkan. Oleh sebab itu penting untuk dicek siapa yang merawikan. Ada ilmu Pak, disiplin ilmu hadis itu namanya ilmu takhrijil hadis. Ilmu bagaimana kita memvalidasi atau memverifikasi otentisitas hadis. Paling enggak pertama cari sumbernya dulu. Ini di kitab hadis apa? Mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Turmudi, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan seterusnya Pak. Kalau dulu kita pakai 1 kitab Pak. Kalau sekarang sudah ada aplikasinya. Lebih memudahkan. Tapi kan ya tetap ilmu itu enggak kayak manual Pak sebenarnya. Karena kalau aplikasi itu kadang tapi paling tidak dicari ini lafaz ini di mana, nanti kan mudah itu. Sekarang sudah banyak aplikasi. Nah, kalau enggak ketemu berarti disebut haditsun la aslalahu, hadis yang tidak ada sumbernya. Haditsun la aslalahu. Kalau haditsun la aslalahu terindikasi hadisnya sebagai maudhu, yaitu palsu. Nah, hadis ini palsu Pak. Kalau sahih, ulama tidak perlu berdebat tentang apa? Maulid Nabi. Sehingga hadis ini kan populer, pasti yang mempopulerkan yang apa Pak? Yang pro, yang kontra tidak pernah menyebut. Menunjukkan hadisnya itu enggak semuanya menerima. Makanya terindikasi maudhu, yaitu
palsu. Karena palsu tidak bisa dijadikan Dalil. dalil. Itu dalil yang pertama ya bagi kelompok yang pro terhadap Maulid. Yang kedua, pendalilan dari puasa Senin. Maksudnya gimana? Puasa Senin. Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, rawahu al-Imam Muslimun fi sahih fi kitabis siyam. Riwayat Imam Muslim. Sahih atau enggak, Pak? Sahih. Anna Rasulullah SAW su'ila an saumi yaumil itsnain. Nabi ketika ditanya tentang puasa hari Senin, faqala fihi wulidtu. Di hari itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari itu aku mendapatkan wahyu. Jadi ketika Nabi Muhammad ditanya kenapa kok puasa Senin, jawabannya apa, Pak? Memang dilahirkannya kan dari Senin. Fihi wulidtu. Di hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi Muhammad maulidan atau enggak? Maulidan itu merayakan ulang tahun. Nironi. Iya atau enggak? Iya, dengan apa, Pak? Puasa. Dengan puasa. Nah, mereka yang pro Maulid, Pak. Nabi Muhammad merayakan Maulid. Berarti yang pertama kali merayakan Maulid itu Nabi Muhammad. Dengan apa? Puasa Senin. Tapi kalau ditanya, Pak, kenapa enggak cukup puasa Senin? Ngapain? Kok tambah gemes? Ngapain melakukan tadi, Pak, ada pengajian, maulidan gitu loh. Kalau ikut Nabi kan cukup puasa apa, Pak? Senin. Nah, kata mereka, Pak, betul amalan yang khusus itu puasa Senin. Tapi amalan yang umum itu apa saja, bisa bikin takir, bisa ngadain pengajian, bisa baca kitab maulid dan seterusnya. Itu alasannya, Pak. Tapi sebenarnya hadis ini bicara tentang maulidan atau bicara puasa Senin, Pak? Puasa Senin. Bicara puasa Senin. Dan cara kita memahaminya bagaimana? Tadi kan hadisnya riwayat Imam Muslim. Kita cek di syarah Sahih Muslim. Di antara syarahnya yang terbaik itu karyanya Imam Nawawi. Tapi bukan Bahyi Nawawi Al-Bantani. Ini Yahya Zakaria Nawawi yang berasal dari Damaskus atau apa, Pak? Suriah, yang disebut Syekhul Madhab gitu. Nah, beliau mengatakan apa? Lam yustadalla bihadal hadis ala ikhtifal bi maulidin nabi. Tidak dijadikan dalil dengan hadis ini tentang perayaan maulid nabi. Fasyukrullahi ala wiladatin nabi, bersyukur kepada Allah atas kelahirannya nabi, innama yakunu bisawm alladhi fi bisiyami al-yaum alladhi wulida fih wa huwa yaumul itsnain min kulli usbu. Syukur kepada Allah terhadap kelahirannya Nabi itu dengan puasa di hari yang Nabi itu dilahirkan, yaitu hari Senin setiap minggu. Imam Nawawi sendiri kan mengatakan hadis ini tidak bicara tentang maulid Nabi. Karena Imam Nawawi tahu ada sebagian orang membawa hadis ini untuk memperingati maulid Nabi. Tapi hadis ini digunakan dalil tentang apa? Kesunahan puasa Senin. Ini kan yang jawab Imam Nawawi sendiri, Pak. Oleh sebab itu pendalilannya ini benar atau enggak, Pak? Enggak benar. Kan pendalilannya seharusnya bicara puasa Senin, bukan bicara maulid Nabi. Kalau hadisnya sahih atau enggak? Sahih. Oleh sebab itu, Pak, apa? Hujjah, dalil itu yang paling enggak, yang penting untuk kita perhatikan harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, sanadnya sahih. Kalau hadis pertama, siapa yang merayakan maulidku saya akan ngasih syafaat kepadaku, sanadnya enggak sahih. Berarti enggak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, bisa jadi hadisnya sahih, tapi pendalilannya yang salah. Hadis puasa Senin sahih atau enggak? Sahih, rawahu Muslim. Tapi menyimpulkannya itu bicara puasa Senin
atau bicara maulidan? Puasa Senin. Puasa Senin kan gitu. Berarti kan yang bermasalah apa, Pak? Pendalilannya. Cara menyimpulkan apa? Dalil. Dalil itu yang salah. Bisa dipahami, Pak? Ya, ya. Terus berikutnya, pendalilan dari ini langsung Abu Lahab. Dengan dasar yang sama kok. Abu Lahab tahu, Pak ya? Ya, Abu Lahab siapa, Bu? ini pamannya. Papanya Nabi. Papanya Nabi itu. Abu Lahab itu pembenci Nabi atau pencinta Nabi? Pembenci. Pembenci. Min ahlil jannah atau min ahlin nar, Pak? Min ahinar. Ahlin nar. Orangnya sudah masih hidup saja sudah divonis itu sama Allah. Tabat yada abi lahabiu watab. Padahal masih hidup, Pak. Ya. Kalau kita kan nggak tahu masuk surga atau masuk neraka, meskipun mudah-mudahan kita yang min ahlil jannah ya. Tapi Abu Lahab itu hidup sudah divonis masuk neraka, Pak. Kira-kira secara psikologis gimana, Pak itu? Atau malah dadi, Pak, karena nggak iman soalnya. Tapi ternyata Abu Lahab itu meskipun benci sama Nabi, Abu Lahab itu pernah sekali gembira terhadap Nabi, yaitu kelahiran apa? Nabi. Ketika Nabi lahir, Abu Lahab dengar kelahiran keponakannya, langsung budaknya yang namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, itu ada di kitab berjanji, Pak. Wa ardo'athu ummuhu ayyaman thumma ardo'athu Thuwaibah al-Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin. Itu di kitab Al-Barzanji ya. Thuwaibah al-Aslamiyah itu kan budaknya. Langsung dimerdekakan gitu, langsung dimerdekakan sebagai rasa syukur terhadap kelahirannya Muhammad. Berarti kan Abu Lahab itu pernah gembira sekali terhadap kelahiran Nabi Muhammad. Hanya sekali saja, Pak, gembiranya. Dan urun maulid nek bosone Gus Bah. Soalnya Gus Bah apa, Pak, pernah menjelaskan kitab Haulal Ihtifal tadi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, termasuk dalil Abu Lahab. Abu Lahab urune yo gede. Urune apa? Merdekakan budak. Lebih gede mana, Bu, daripada bikin takir? Kan yang lebih besar ini budak ya. Nah, jadi Gus Bah habis itu ya Abu Lahab ya masak-masak dewe, nyuci-nyuci baju sendiri karena budaknya sudah dimerdekakan. Itu karena syukur terhadap kelahirannya Nabi Muhammad. Tapi Abu Lahab itu nanti di akhirat kan masuk neraka atau surga, Pak? Neraka, wong tabat yada abi lahabi watab kok. Cumanya tiap hari Senin itu kan hari kelahirannya Nabi, dapat dispensasi siksa. Dispensasi siksanya apa? Ada apa, lubangan di antara jari ibu jari dan jari telunjuk di sini, Pak. Itu memancar air tiap hari Senin. Sehingga ketika dia disiksa tiap hari Senin itu bisa minum air, Pak. Orang disiksa di neraka. Nah, neraka itu kan panas, Pak. Kehausan atau enggak itu? Haus atau enggak, Pak, Bu? Haus atau enggak? Haus. Kok tahu? Ya karena panas itu kan ya secara hukum akal kan ya tetap kehausan, Pak ya. Gelas kayak aneh, Pak. Nah, lubang yang keluar airnya itu barokahnya apa, Pak? Memerdekakan budak, sekali saja gembira terhadap kelahiran Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau seorang Muslim tiap hari gembira dengan Nabi, Rabiul Awal ya mauludan, tiap minggu minimal tibaan atau berjanjian, tiap ada acara mahalul qiyam,
Mati dalam keadaan bertauhid. Gitu. Kira-kira mungkinkah masuk neraka? Mungkin atau enggak, Pak? Wah, Abu Lahab saja sekali gembira kepada Nabi itu dapat dispensasi siksa. Terus bagaimana seorang muslim yang tiap hari suka terhadap Nabi masa masuk apa? Neraka. Makanya disiirkan, Pak, ini. Disiirkan kalau di kajiannya Gus Ba dibaca oleh Gus Ipung. Gus Apang gitu. Yang suaranya enak itu, Pak. Ini syair tentang Abu Lahab dalil Maulud. Tapi ini kan bikinan ulama, Pak. Yaitu Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Bagaimana syairnya? Idza kana hadza kafiran. Kalau orang kafir ini saja ja'a dzammuhu sudah dicela oleh apa? Al-Qur'an bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Dengan turunnya surat apa? Tabat yada abi lahabi wa tab. Kekal selamanya di neraka jahanam. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman. Diceritakan di tiap hari Senin selalu yukhaffafu anhu, dia dikasih dispensasi siksa. Lisururi bi Ahmad, karena pernah bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Terus pertanyaannya, fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi. Bagaimana pandanganmu terhadap seorang hamba yang sepanjang umurnya bi Ahmad masruron, dengan Nabi gembira, wa mata muwahhida, matinya enggak ya Abu Lahab, tapi matinya dalam keadaan bertauhid. Kan enggak mungkin masuk apa, Pak? Neraka. Ayo. Tapi kalau ada siriknya gimana? Gimana, Pak? Enggak, jenengan jawabnya gimana? Ya jelas enggak bisa. Harus dihitung dulu, dihisab dulu yang baik dan yang jelek. Iya. Meskipun baik, amalan baik sak dunia, tapi kalau ada sirik setitik itu semua hapus. Kok hanya senang Nabi. Iya toh? Nalarnya kan gitu. Cuma saya masalahnya begini. Para ahli-ahli atau para setelah sahabat itu kan orang ngerti agama, tapi Islam toh dia. Iya. Kok mengarang-arang seperti ini loh, gimana? Nabi gak mencontohkan sama sekali kok mengarang-arang masalah ibadah. Itu kan sudah bid'ah. Iya. Nah, ngono lho, intinya kan di situ. Oke. Bertele-tele itu cuma orang-orang di sini. Oke, saya Rasulullah pada saat duduk pada saat jalan, sahabat itu duduk. Itu aja Rasulullah diam itu, para sahabat itu berdiri. Kita ditegur kok. Karena bahasa rumisuna uhamle. Iya toh? Enggak mau. Kok harus diselawati dianumi? Enggak mau Rasulullah. Itu loh sebenarnya kadang-kadang kenapa orang-orang yang pintar Islam kan bodoh kan ya enggak masalah, enggak paham. Tapi ya. yang sudah mati ngarang-ngarang seperti itu, apalagi hadis yang Ya, kita jawab, Pak, ya. Sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, itu sudah menjawab pendalilan terhadap Abu Lahab. Dianggap dalil tersebut bertentangan dengan Al-Quran, Pak. Lah kok bisa bertentangan? Ya karena Al-Quran menjelaskan orang kafir meskipun di dunia membawa amalan yang cukup banyak, karena dia itu orang kafir, non muslim, donasi sana, donasi sini, Pak. Nyumbang sana, nyumbang sini. Nyumbang masjid juga kadang. Bikin masjid bukan juga ikut korban gitu. Satu orang bisa bikin masjid, Pak. Ya, kita muslim ini banyak orang saja itu enggak bisa kok kadang. Cumanya sayangnya itu enggak ada orang yang komentar dia orang jelek. Pasti dermawan, baik.